Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar dari Sabda Sadik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau belajar dari Sabda Sadik, kiranya Tuhan menolong kami dan juga mengurapi setiap kami Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Sabda Sadik dari tema pada pagi hari ini adalah Yesus datang untuk menang atas iblis. Wahyu 20 ayat yang kedua, kita akan membacakannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Dari teks ini kita akan belajar bahwa Yesus datang untuk menang atas iblis. Yesus menang atas iblis dengan menangkap dan mengikat iblis selama 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun lamanya, iblis akan dilepaskan untuk sementara waktu untuk memperdaya mereka yang memberontak terhadap pemerintahan Allah. Nah, iblis dibuat tidak berdaya. Kenapa? Karena selama 1000 tahun dia tidak akan berdaya, dia diikat. Nah, iblis kembali memberontak, tetapi akhirnya hancur bersama dengan pasukannya yang bersenjata. Nah, kalau iblis ini banyak kita dengar bahwa katanya ada kuasa, tetapi kita bisa melihat bahwa Yesus berkuasa atas iblis, dikalahkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita belajar pagi ini bahwa yang pertama, iblis telah dikalahkan oleh Kristus. Itu nyata. Iblis telah dikalahkan oleh Kristus. Meskipun iblis masih terus menggoda kita sebagai umat pilihan Tuhan, namun kuasanya telah dibatasi dan tidak ada lagi kuasanya karena Yesus berkuasa atas kehidupan kita dan iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Nah, dia diikat dengan rantai yang besar. Nah, Wahyu 20 ayat yang ke-1 berkata, dan yang kedua, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai yang besar di tangannya. Ada rantai yang besar di tangannya. Nah, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya diikat, ia tak berdaya. Nah, jika kita berjalan bersama Kristus, ia akan menolong kita. Ia akan menolong kita. Kita akan menang melawan godaan iblis, sekalipun dia datang dekat-dekat dengan kita. Karena kita dipagari oleh Tuhan dan iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah anak Allah, umat pilihan Allah, kita adalah pemenang-pemenang. Karena Yesus datang untuk menang dari iblis. Nah, kita sebagai anak Allah pasti menang melawan segala godaan setan atau iblis dalam dunia ini. Mari kita tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan dan kita pasti juga menang melawan iblis yang ada di manapun, di mana kita berada. Nah, bahwa yang kedua kita mau belajar juga bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah suatu kepastian yang harus kita percayai. Hanya saja memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali kedua kalinya.
Dia datang seperti pencuri, tidak memberitahu. Pencuri datang ke rumah kita atau ke suatu tempat, dia tidak akan memberitahu kalau dia mau datang untuk mencuri. Nah, dan sama seperti kedatangan Yesus yang kedua kali, dia tidak memberitahu. Tapi kita harus siap-siap untuk menerima kedatangan yang kedua kali. Dengan apa kita siap menerimanya? Kedatangan kedua kalinya dengan kita membangun hubungan kita yang intim bersama dengan Tuhan, dan juga kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita berjalan di dalam koridornya Tuhan, dan kita tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita untuk tetap setia juga untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Kemanapun kita pergi, kita memberitakan keselamatan, berita sukacita, berita Injil keselamatan kita beritakan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, bisa dengan cara juga dengan metode yang lain dalam penginjilan, baik juga 5 menit, baik juga dengan metode-metode yang lain. Mari tetap semangat kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari tetap semangat untuk menginjil supaya seluruh orang Bogor boleh mengenal Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Nah, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mari kita melakukan kehendak Tuhan, dan beritakanlah Injil dimanapun berada. Berita keselamatan harus tetap diberitakan. Baik tidak baik keadaannya, mari kita tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan bagi orang yang belum mengenal. Kiranya ini menjadi kekuatan kita. Ingat bahwa Yesus datang untuk menang atas iblis, karena maut sudah dikalahkan. Tuhan menang atas segala iblis atau Satan. Mari kita tetap semangat untuk mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan, bahwa kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa menang atas iblis, menang atas maut, dan juga Engkau juga Tuhan mengajarkan kami bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Engkau datang untuk juga mengalahkan maut. Engkau datang juga Tuhan untuk datang yang kedua kalinya di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar, mau tetap setia untuk memberitakan Injil-Mu, dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang kehidupan kami mengiring akan Engkau, kami akan tetap menang atas segala setan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.